Siap. Oke, izin saya mulai ya, kan sorry izin dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammadin ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Mari kita mulai belajar hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillah. Ya, namanya Ustaz. Baik, pada pertemuan kali ini target materi kita adalah ya tentu kita tetap praktik ya, tetap praktik membaca teks berbahasa Arab, baca kitab. Tapi ada beberapa materi yang em, perlu dipelajari secara sistematis, secara berurutan. Pada pertemuan kemarin, saya sampaikan ada beberapa hal yang menunjang kita supaya bisa membaca teks berbahasa Arab tanpa harokat. Di antaranya ada hafalan kosakata, kemudian faham nahwu dan shorof, dan yang terakhir itu digurukan, harus ada gurunya. Nah, pembahasan kita di pertemuan kali ini adalah dari segi nahwunya. Ini dari segi nahwunya. Target materinya, satu, bisa membedakan isim, fi'il, dan huruf. Yang kedua, bisa membedakan kata yang mu'rab dan mabni. Ini kan pembahasan ilmu nahwu. Jadi sebelum jauh kita membahas tentang apa namanya kedudukan, mubtada, khobar, fa'il, dan lain sebagainya itu, kita harus memahami dulu status kata tersebut sebagai isim, fi'il, atau huruf. Karena itu akan mempengaruhi pandangan kita terhadap kata tersebut di selanjutnya. Misalkan ada isim, oh kalau isim nanti bisa berkedudukan sebagai mubtada, khobar, fa'il kayak gitu. Oh kalau fi'il berarti menunjukkan pekerjaan, dia ada pelakunya, ada fa'ilnya. Kalau huruf nanti begini begitu, seperti itu. Dan yang kedua bisa membedakan kata yang mu'rab dan mabni. Apa itu mu'rab dan mabni? Mu'rab itu bisa berubah akhirnya, sedangkan mabni itu tetap akhirnya. Mu'rab itu seperti Zaidun, bisa berubah jadi Zaidan, bisa berubah jadi Zaidin. Zaidun, Zaidan, Zaidin itu namanya mu'rab. Sedangkan mabni itu sesuatu yang tetap akhirnya. Misalkan seperti huwa. Huwa yang bermakna dia, itu hukumnya mabni atau tetap akhirnya. Jadi enggak berubah jadi misalkan hu atau hui, tetap huwa. Seperti itu. Oke, sorry. Di sini kita akan mempelajari dulu pembagian kata dalam ilmu nahwu. Kata itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan, kalau dalam ilmu nahwu ya, disebut dengan kalim. Kalimah. Antum udah pernah belajar kan? Alhamdulillah pernah Gus, tapi Hmm. ya baru dasaran saja. Siap, siap. Di kata itu disebut dengan kalimah dan terbagi menjadi tiga. Yang pertama isim, kata benda. Yang kedua fiil, kata kerja. Yang ketiga huruf, kata bantu. Nah, masing-masing ini punya tanda. Tanda tersebut akan membantu kita untuk mengetahui bahwa itu isim, bahwa itu fiil, bahwa itu huruf. Dari segi tanda-tandanya. Bisa, pertama bisa kita ketahui dari segi maknanya sih emang. Misalkan kayak kitabun, oh, buku. Oh, buku itu benda, berarti isim. Koma, berdiri. Oh, berdiri itu pekerjaan. Berarti itu fiil. Bisa dari maknanya. Namun, masalahnya adalah bagaimana kalau kita tidak tahu maknanya. Kalau kita tidak tahu maknanya, maka solusinya kita nanti lihat ciri-ciri lafadznya. Yang pertama, ciri isim. Isim dapat kita ketahui dari beberapa tanda. Yang pertama adalah tanwin. Tanwin itu suara an-in-un. An-in-un di akhir kata. Kitabun, kitaban, kitabin. Nah, itu tanwin. Kalau ada kalimah yang ditanwin, nah berarti itu kalimah isim. Yang kedua ada alif lam. Kalau tanwin itu di akhir, kalau alif lam itu di awal. Al-kitabu, alhamdu, Allah. Berarti kalimah isim.
Setiap yang ada alif lam di awalnya, maka termasuk kalimah isim. Yang ketiga, kemasukan huruf jar. Kemasukan huruf jar itu apa aja? Di sini nggak ada keterangannya ya teman-teman ya. Di antara huruf jar itu ada min. Artinya apa? Min dari. Dari Kemudian ada ala. Maknanya ala apa? atas, Di atas. Kemudian ada fi. Apa maknanya fi? pada atau di Ya, dalam. di dalam, pada, itu ya. Dan seterusnya. Karena huruf jar itu cukup banyak, ada belasan ya. Bahkan kalau di Alfiah itu disebutkan ada 20. Min, ila, an, ala, fi, rubba, itu kalau di jerumnya secara urut. Intinya gini, kalau kalimah itu kemasukan huruf jar, maka kalimah itu adalah kalimah isim. Sama dengan kalau ada tanwinnya, ada alnya, maka itu kalimah isim. Kemudian yang keempat, berharokat kasroh. Berharokat kasroh itu dalam arti bisa dijerkan. Jadi maksudnya gini teman-teman. Kondisi akhir kata itu kan ada 4 ya. Kondisi akhir kata itu ada 4. Ada rofa, nasob, jer, dan jazm. Setiap kata yang bisa dijerkan, maka itu adalah kalimat isim. Pertanyaannya, apa ciri itu? Ciri jer itu? Apa ciri jer itu? Ciri paling umum adalah berharokat kasroh di akhirnya. Nah, maksudnya berharokat kasroh itu kayak gitu. Berharokat kasroh di akhir kata tersebut. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Keduanya adalah kalimat isim. Cirinya apa? Bisa dijerkan dengan tanda kasroh di akhirnya. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Seperti itu. Kadang-kadang tanda isim itu dalam satu isim ya, dalam satu kata itu bisa lebih dari satu. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ya. Itu kan ada alnya di awal dan juga bisa dijerkan. Nah, ada al, Ar-Rahman ada alnya dan juga bisa dijerkan ditandai dengan kasrah. Kadang-kadang seperti itu, tanda isim itu lebih dari satu. Oke, itu ciri kalimat isim. Secara lafaz cirinya seperti itu. Kalau secara makna menunjukkan makna benda. Menunjukkan makna benda. Semua anggota tubuh kita ini misalkan ya, semuanya isim. Mulai dari sya'run, jabhatun, anfun, ainun, khaddun, famun, dan lain sebagainya. Sampai kodamun. Semuanya kalimat isim. Kadang-kadang begini teman-teman. Kadang-kadang ya. Dan ini sering sih, bukan kadang ya. Bisa dibilang sering malah. Isim itu terbentuk atau tercetak, terbuat dari fiil. Fiil itu kan kata kerja. Nanti di poin 2 setelah ini. Fiil itu bisa membentuk isim. Ya ini nanti debatable ya. Ulama mengatakan ada yang mengatakan fiil terbentuk dari isim, ada yang mengatakan isim terbentuk dari fiil. Tapi kalau berdasarkan hafalan kita dalam mufradat itu biasanya kan fiil dulu ya. Misalkan kayak gini. Nasoro, yansuru, nasron. Nah, nasron ini isim. Terbentuk dari nasoro. Nasoro itu fiil. Kayak gitu. Kita misalkan bilang miftahun. Miftahun artinya apa? Kunci. Miftah, oke. Miftah itu artinya kunci atau alat untuk membuka. Miftahun ini kalimat isim, dia terbentuk dari fiil. Ya memang di situ ada cirinya, ada tanwinnya kan. Tapi dia juga terbentuk dari fiil. Dari fataha yaftahu. Nah, Pada kayak tahu fathan. pembentukannya dari fataha yaftahu menjadi miftah, fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dhaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun yang paling akhir nih. Ini namanya disebut dengan tasrif.
membentuk Iya. fi'il menjadi isim, menjadi fi'il lagi menjadi isim. Nah, itu namanya tasrif, merubah-rubah kata sesuai dengan makna yang kita kehendaki. Kadang-kadang kayak gitu, isim terbentuk dari fi'il. Fataha yaftahu fathan ila akhirihi sampai miftah, kunci. Kadang-kadang seperti itu. Dan apakah tanda isim hanya 4 ini? Tidak. Tidak, teman-teman. Untuk selebihnya nanti akan saya kasih tahu kalau udah praktik. Oke. Berikutnya yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu kata kerja yang biasanya terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama namanya fi'il apa? Fi'il madhi, Madi, Betul, fi'il madhi. Yang kedua fi'il apa? mudhari, mudhari, Mudhari. Yang ketiga? amar. Ya, madhi, mudhari, amar. Silahkan ditulis sendiri. Insya Allah sudah paham semua. Madhi, mudhari, amar. Madhi itu kata kerja lampau. Mudhari kata kerja apa? Sekarang ya. iya, Present. Present continuous. present tense. Present. Ya, present kan. Sedangkan amar itu kata kerja perintah untuk zamannya itu future. Zaman yang akan datang gitu. Kalau madhi itu past tense, terus apa mudhari itu present, amar itu perintah di masa yang akan datang. Oke, madhi, mudhari, amar. Nah, di sini yang kita sebutin untuk ciri-ciri fiilnya ini ciri-ciri fiil secara umum. Ciri-ciri secara umum. Tapi ini akan saya jelasin secara lebih spesifik. Oke, ciri fiil yang pertama dari segi makna menunjukkan makna pekerjaan. Nasoro telah menolong, yansuru sedang menolong, unsur tolonglah. Ini kata kerja. Dari segi maknanya sudah kelihatan. Nah, masalahnya adalah kalau kita tidak tahu maknanya bagaimana? Itu kan? Kalau tidak tahu maknanya, kita cukup terbantu kalau ada tanda-tandanya secara lafadz. Contohnya misalkan ciri fiil yang pertama dari segi lafadz itu kemasukan qad. Kalau ada qad di depannya, maka setelah qad itu pasti fiil. Contohnya qad qamatis shalah, qad aflahal mu'minun. Jadi qamat aflaha itu kalimat fiil. Cirinya apa? Kemasukan qad. Masukkan code. Ya. Untuk qad, lafadz qad itu bisa masuk pada fiil madhi maupun mudhari. Bisa masuk Mudhari. dua-duanya. Kemudian yang kedua, kemasukan sin dan saufa. Khusus fiil mudhari. Sin dan saufa itu hanya masuk fiil mudhari. Saya lamu, saufa ya'lamu. Ya'lamu fiil, cirinya kemasukan sin atau saufa. Lalu kemasukan an, bukan anna ya, tapi an. Kalau anna, inna itu khusus masuk apa namanya? Isim ya. Inna anna itu pasti masuk isim. Kalau an itu masuk kalimat fi'il. Kalimat fi'il. Seringnya teman-teman an itu masuk fi'il mudhari. Ya, masuk fi'il mudhari. Meskipun kadang-kadang dalam beberapa kasus nanti ada yang masuk fi'il madhi. Kemudian yang terakhir, kemasukan lam ini juga khusus fi'il mudhari. Untuk contoh an seperti uridu an adhaba ilal jami'ah. Uridu an adhaba. Adhaba itu kalimat fi'il. Cirinya apa? Kemasukan an. Masukkan an. Untuk lam cirinya, untuk lam contohnya lam yalid wa lam yulad. Yalid, yulad, lam yakun itu kalimat fi'il. Cirinya kemasukan lam. Dan khusus masuk fi'il mudhari. Nggak bisa masuk fi'il madhi apalagi amar. Hanya bisa masuk mudhari.
bersambung dengan tak taknis yang mati. Ini maksudnya gimana kok cirinya ada dua ini? Padahal yang atas tadi banyak ya. Maksudnya gini teman-teman. Ciri-ciri yang pertama itu adalah berada di sebelum fi'il. Qad, sin, saufa, an, dan lam itu sebelum fi'il gitu letaknya. Tapi kalau yang kedua, tak taknis yang mati ini letaknya setelah fi'il. Dan ini khusus fi'il madi. Jadi kalau fi'il itu adalah madi, maka dalilnya dia pasti bisa bersambung dengan tak taknis yang mati. Contohnya gimana? Nasoro misalkan ya. Nasoro itu kan fi'il madi, telah menolong. Buktinya kalau nasoro itu fi'il madi, pasti bisa bersambung dengan tak taknis yang mati. Menjadi nasorat. Nasorat gitu. Zahaba menjadi zahabat. Nah, seperti itu. Baik. Yang ketiga, ciri huruf. Ciri huruf itu apa? Tidak bisa kemasukan ciri isim maupun ciri fi'il. Fi'il. Tadi teman-teman udah belajar ciri isim dan juga ciri fi'il. Itu semuanya nggak bisa masuk kepada kalimat huruf. Misalkan salah satu kalimat huruf itu huruf jar misalkan ya. Min gitu. Bisa nggak min itu kita masuki al misalkan? Nggak bisa. Min. Nggak bisa kan? Masukkan saufa min. Nggak bisa. Maksudnya seperti itu. Catatan, secara mayoritas kitab kuning itu dipenuhi oleh isim. Jadi kebanyakan isim teman-teman. Kebanyakan itu isim. Jarang sekali fi'il, sangat jarang. Diikuti huruf, lalu disusul fi'il. Jadi fi'il itu paling sedikit. Meskipun perlu dicatat lagi ya, perlu dicatat lagi bahwa isim itu kebanyakan terbentuk dari fi'il. Jadi meskipun fi'il itu jarang disebutin, tapi dia itu membentuk isim. Jelas? Ada yang ditanyakan? Tadi Ustaz yang di apa namanya? Dan dikatakan fi'il terbentuk dari isim. Saya baru Ya, mendengar Ustaz. Itu ada contohnya Ustaz ya? ini masalah perdebatan ulama aja ya. Ada yang mengatakan kata dasar itu dari fi'il. Kata dasar itu fi'il. Ada yang mengatakan kata dasar itu isim. Ya, ini masdar. Ya misalkan kayak gini lah. Ini bahasa mudahnya aja ya. Nasoro yang suruh nasron. Ada yang bilang kata dasarnya itu nasron. Nasron membentuk nasoro. Ada yang bilang kata dasar nasoro membentuk nasron. Itu aja sebenarnya perdebatannya. Dengan alasan masing-masing. Jelas ya? Jelas Ustaz. Oke. Ada yang tanya lagi? Belum? Oke. Oke teman-teman. Coba kita praktik ya. Ini kebanyakan ya. Surat Ini kita Al-Fatihah. apa? Talim. Oh, bukan Bukan. talim Ustaz. Bukan. Saya beli bukunya. Oh, udah beli. Beli buku di Masya talim Allah. talim. Iya. I'rabul Qur'anul Karim. I'rabul Qur'anil Karim. Saya pengen teman-teman ngajak teman-teman ke surat Al-Fatihah. Nggak muluk-muluk ya. Coba teman-teman kita lihat Al-Fatihah ayat pertama. Kita cari isim, kita cari fi'il, kita cari huruf. Target materi kita hari ini itu. Pertama mencari atau memahami isim, fi'il, huruf. Yang kedua nanti membedakan, oh ini mu'rab, ini mabni. Jadi setelah ini. Oke. Sebelum ke isim, fi'il, huruf, teman-teman hitung dulu. Di sini ada berapa kalimat? Ada berapa kalimat? Berapa kata? Ya. Hmm. Kata itu termasuk huruf. Iya, huruf termasuk kata, termasuk kalimat. 1, 2. Coba, iya. Coba dihitung dulu, nanti satu-satu silakan berpendapat.
Berapa akhwan, Satu, sorry? dua, 5 empat, Ustaz. 5, 5. 6, Iya. Oke. Akhi 8, Taufik? bentar, 9, 10. 11 Ustaz. Ya, 11. Awalnya antum hitung Ya, ya? itu Pak. Lalu Pak itu satu. Ismi 2. Terus? Alif, Allah. Alif. Oh, Kemudian alnya itu Allah. nggak terhitung. Oh, nggak terhitung ya? Nggak terhitung. Kalau gitu nggak terhitung. 1, 2, 3, 4, 5 Ustaz. 5 ya? Oke, betul semua. Jumlahnya 5. Yang pertama huruf, pertama kalimat apa? Ba. Huruf Yang kedua, Ismi. Ismi ismi. Yang ketiga, Allah Allah. yang Yang keempat, adalah Ar-Rahman Ar-Rahman. terakhir, Ar-Rasyid. Rahim. Ini modal yang pertama dalam membaca kitab. Jadi kita harus bisa menentukan ini berapa kata sih gitu. Katanya apa aja, perlu kita taktik, kita potong-potong. Itu modal yang pertama. Setelah kita bisa menentukan jumlahnya benar, terus kita tentukan ini isim, fi'il, atau huruf. Oke, yang pertama ba, kalimat apa? Huruf Huruf. Huruf. Ismi, Isim Allahi, lafzul Isim. jalalah, Isim Fil ar-Rahman, ar-Rahim, Isim isim. Isim. Isimnya 4, hurufnya 1. 1. Betul kan tadi? Kebanyakan tuh isim. Ya. Yang kedua huruf, disusul fi'il. Fi'il tuh, antum lihat nanti fi'ilnya di surat Al-Fatihah tuh baru di ayat berapa? 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru di situ. Iya kak. Oke, kembali ke sini Nak lagi. budunya Ustaz ya. Yaitu na'budu dan nasta'in. Kita kembali lagi ke Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi kita tentukan berapa kalimat. Oh, 5. Yang kedua kita tentukan kalimat apa. Isimnya 4, hurufnya 1. Nah, ketika kita menentukan itu adalah kalimat isim, maka dalam pikiran kita itu ini terbentuk dari fi'il enggak ya? Itu perlu kita tonton kayak gitu tuh. Karena untuk Iya. mendeteksi maknanya. Misalkan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu terbentuk dari fi'il enggak? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman Terbentuk dan dari fiil. Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu satu akar kata. Ada Iya. fi'ilnya betul. Terbentuk dari satu. Apa fi'il madinya? Rahimah Rahimah. Betul. Rahimah. Rahimah. Rahimah Amin. Yarhamu. Rahimah yarhamu. Betul. Nah, Rahimah telah menyayangi, yarhamu sedang menyayangi. Nah, kalau Ar-Rahman, Sifat Ar-Rahman. betul. Isim yang menunjukkan sifat ya. Yang maha Ngasih pengasih. Ar-Rahim yang maha Nyayang. penyayang. Ini sebenarnya adalah isim fa'il dari kata Rahimah yarhamu tadi. Nah, isim fa'il ini pembahasan dari ilmu shorof. Kalau Nanti Rahman insya itu Allah. kan bentuknya sifat Ustaz ya. Kalau Rahim Semuanya itu sifat musabahah. Sifat gini. musabahah. Bukan? Saya jelasin Rahim. setelah ini. Sebentar. Anak potong dulu ya. Ini pembahasan ilmu shorof yang belum kita bahas. Jadi maksudnya kita belum ke sana, kita jangan terlalu overthinking gitu. Aduh, ini materi apa sih kalau misalkan belum paham ya. Nanti kita bahas insya Allah tentang tasrif juga. Yang jelas ini teman-teman. Ar-Rahman ini adalah dan Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim namanya sighah mubalaghah. Apa itu sighah mubalaghah? Bentuk apa? Bentuk hiperbola, bentuk makna menyangatkan gitu. Bermakna maha, sangat, banyak, namanya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu terbuat atau terbentuk dari isim fa'il. Dari kata rahim. Kalau rahim itu yang menyayangi atau yang mengasihi. Kalau Rahman, Rahim itu yang maha. Kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari terkait dengan sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah. Nah, oke.
Sekarang kita ke ayat 5. Berapa kalimah? Coba dianalisis dulu berapa kalimah. Yang berapa Ustaz? Ayat 5. Iya karena Oh ini nih. wa iya karena nasta'in. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ustaz. 7. Sekian sorry. Nah, Ya, satu, tiga, empat, lima. Kebingungan kalian di mananya? Iyaka ya? G. Oke. Anggap aja iyaka itu satu kata gitu. kalau satu kata jadi 5. Oke. Baik. Akhir topik jadi 5. Akhir sorry. 1, 2, 3, 4. 4. Oke. Kita bahas bareng. Yang pertama kalimat apa? Huruf. Iya, Ustaz. Iyaka ya. Huruf. Kalimat iyaka. Yang kedua, Kalimat ini isim. kita belum bahas ini isim fi'il hurufnya belum. Kalimatnya Oh, dulu. Yang Iya. pertama ini. iyaka. Yang kedua Na'budu na'budu. Yang Wudu. ketiga. wa iyyaka. Wow. Wah. Nah, ini ada perbedaan Wah nih. ya. Huruf. Wa iyaka atau wa sendiri. Wah sendiri, iyaka sendiri. Oke, wa itu sendiri ya. Itu Ya, kalimat. Oke. Iyaka dan nasta'in. nasta'in. Oke. 5. Betul. Ada 5. Pertama iyaka, kedua na'budu, ketiga waw, 4 iyaka lagi, yang terakhir nasta'in. Sekarang isim fi'il hurufnya. Iyaka isim fi'il huruf. Isim. Maknanya iyaka apa? Ya, Hanya kepada kepadamu. Kamu kan, kepadamu. Kamu. Kamu itu kan kata ganti. Kata ganti itu isim fi'il atau huruf? isim. Oke. Udah ketemu kan? Dari segi makna itu kadang kita bisa menemukan ini isim fi'il apa huruf. Kamu itu kan mewakili orang, mewakili benda. Iyaka isim. Na'budu Fi'il. fi'il. Fil. Waw, Huruf. huruf. Iyaka Isim. isim. Nasta'inu Fil. Inu. Fi'il. nasta'inu fi'il. Oke. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya di sini. Ngapain tadi saya belajar tanda-tanda isim fi'il? Ternyata di sini tandanya nggak semuanya muncul. Misalkan nih, iyaka itu kalimat isim. Tapi nggak ada tandanya. Gimana sih ini ya? Kok nggak ada tandanya? Yang pertama, Hmm. yang pertama perlu disadari dulu teman-teman bahwa sebenarnya ada tanda-tanda isim lain yang nggak disebutin di sini di materi tadi itu. Di materi tadi. Ada tanda-tanda isim yang nggak disebutin. Contoh tanda isim yang nggak disebutkan apa? Isim itu bisa menempati subjek atau objek. Jadi kalau ada kalimat atau kata bisa bertempat sebagai subjek pelaku pekerjaan atau Hmm. objek pekerjaan, maka itu adalah kalimat isim. Contoh di sini iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Berarti kan iyyaka ini objek dari kami menyembah ya kan. Nah, kalau jadi Iya. objek pasti itu isim. Jadi objek. Nah. Ya, atau istilahnya maf'ulun Fil. bih. Kafulun fil. Itu teman-teman. Jadi kalau jadi objek, jadi subjek itu termasuk tanda isim. Termasuk misal tanda isim. Iya betul ya tanda isim. Termasuk tanda isim yang Tanda. kadang-kadang nggak kita sadari adalah kalau diakhiri tak marbutoh. Antum cari fiil yang akhirnya tak marbutoh ada nggak? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Nasta'in nggak ya, nggak ada. Ustaz. Kalau maksudnya di ayat nomor 5 ini nggak ada. Ya di ayat ini jelas nggak ada. Di Iya, referensi lain antum cari fiil yang akhirnya tak marbutoh. banyak. Ustaz. Kalimah, kalimah ada marbutoh, kalimatan. Kalimat isim, Apa? ya kan?
Kalimat itu isim. Iya, isim. Jadi kalau diakhiri tak marbutoh itu isim. Maksudnya kayak gitu. Nggak ada fiil yang akhirannya tak marbutoh, nggak ada huruf yang akhirnya tak marbutoh. Itu tanda isim yang nggak ada. Kadang-kadang nggak kita sadari. Oke. Nah, sebenarnya lagi teman-teman. Sebenarnya ada poin yang sangat penting yang em, terlewat tadi. Apa itu? Sebenarnya jumlah kalimah yang ada di ayat 5 ini ada 7. Nah, iya kan makanya dibedakan. Enggak, bukan itu, bukan itu. Bukan itu. Ada satu ya. Bukan. Naam. Oh, naam Ustaz. Pak ini ya dari domir mustatir bisa Betul sekali. ketemunya. Ada kalimah yang Nahnu. kadang-kadang itu tersimpan. Ada tapi nggak kelihatan. Itu biasanya adalah Iya, iya, domir, Ustaz. kata ganti. Di sini tuh ada domir nahnu di na'budu Nahnu. dan nasta'in. Sama. Nah, Iya. kalau nggak ada nahnunya nanti siapa yang menyembah gitu kan? Iya, iya. Na'budu menyembah siapa kami. Nah, jadi ada 7 Ah, sebenarnya. Yang keduanya tersebut adalah berupa domir yang tersimpan. Kata ganti yang tersimpan istilahnya mustatir. Apakah domir selalu mustatir? Ya enggak, malah kebanyakan domir itu kelihatan, istilahnya baris. kelihatan. Domir baris, domir Barisun. yang kelihatan. Tapi kadang-kadang domir itu tersimpan, mustatir, tersimpan. Ada yang bilang mustatir, ada yang bilang mustatar. Hmm. Jelas ya? Ada yang ditanyakan? Oke, terakhir. Pembahasan Hukum terakhir. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kata? hadis tiga, empat. Fitafik 4. Dan sorry. 1, 2, 3, 4 Ustaz. 4 juga. Oke. Kalimat yang pertama apa? Filamr. Ihdi. Ya. Yang kedua? Domir nah. Sim, Oke. domir. Domirna. Yang ketiga? Sirot. Siroti. Siroto. Yang keempat? Isim. Kim. Al-mustaqim. Nah. Ihdi na as-sirata al-mustaqim. Secara dohir betul. Tapi sebenarnya 5. Nah, ini. Yang satu kayak tadi. Yang satu berupa domir mustatir. Di mana? Mustatir. Oh, Tersimpan di oh mana? iya. Tersimpan di ihdi dengan domir anta. Sahih. Sahih. Ada domir anta. Ihdi, tunjukkan engkau. Nah, kepada kami. As-sirata, jalan al-mustaqim yang lurus. Gitu kan? Nah, Ya. sekarang kita bahas isim fi'il hurufnya. Ihdi, isim fi'il apa huruf? Ihdi fiil. Fi'il. Fi'il apa? Fiil amr. Fi'il amr karena apa? Menunjukkan Perintah. Perintah. tunjukkan. Yang kedua anta, kalimat apa? Sim. Isim. Jelas ya, domir itu ya isim. Bukan huruf domir, tapi isim domir. As-sirata, Oh, Sim. Isim. isim. Al-mustaqim, Sim. isim Isim. juga. Alhamdulillah. Oke. Oke, berikutnya teman-teman. Perubahan akhir kata. Bahasa Arab itu sangat unik ya. Uniknya gimana? Salah satu keunikannya adalah ada yang namanya i'rab. Tahu i'rab ya? I'rab itu Tahu. perubahan akhir kata karena ada amil atau faktor tertentu. Misalkan, kata Muhammadun itu bisa berubah-ubah akhirnya menjadi Muhammadan, menjadi Muhammadin. Misalkan la ilaha illallah
Muhammadun Rasulullah, ya kan? La ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah. Tapi ketika kita kasih asyhadu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ramadan. Wa Muhammadan. asyhadu anna Muhammadan Ya. Rasulullah. Allahumma sholli ala Ramadan. Muhammadin. Muhammadin. Kenapa ini Muhammad ini berubah-ubah akhirnya? Iya. Itu di nomor 2 jawabannya. Perubahan akhir kata atau i'rab dipengaruhi oleh kedudukan atau posisi Kedudukan. atau tarkib. Tarkib. Tarkibul kalimah. Ya, betul. Tarkibnya, posisinya dalam sebuah kalimat itu apa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Muhammad dibaca Muhammadun karena posisinya sebagai mubtada. Mubtada. Ya. Mubtada, khobarnya Rasulullah. Gitu. Wah, Asyhadu anna Muhammadan. Ya, kenapa Muhammad dan nasab? Karena posisinya sebagai Sebagai isim Maf'ul. anna. setelah anna. Anna Muhammad dan Muhammadan. namanya isimnya anna. Jadi kalau kata itu jatuh setelah anna, berarti menjadi isimnya anna dan wajib dibaca nasab. Nasab. Allahumma sholli ala Muhammadin. Kenapa Muhammadin dibaca jer? Karena menjadi Maf'ulun bih. kalau maf'ul Ya, bih maaf. itu i'rabnya apa? Nasab. Kan Dia ini itu ngala nasab. Kalau Muhammadin. itu Karena Anu, kemasukan jer. masukkan huruf mudhof ilaih Huruf Ustaz. jer. huruf kemasukan huruf jer Huruf jer. ala Muhammadin. Oh, ala Muhammadin. Iya. Kalau kemasukan isim itu namanya mudhof ilaih. Tapi kalau kemasukan huruf jer namanya majrur. Jer majrur gitu. Ala Muhammadin. Tapi kalau ngalanya kita ganti isim misalkan ya kayak Abu Muhammadin. Nah ini namanya kemasukan mudhof. Muhammadin jadi mudhof ilaih. Abu Muhammadin. Terus apa lagi ya misalkan Babu Muhammadin, Ibnu Muhammadin. Nah, ini namanya mudhof ilaih. Itu juga membuat jar sama. Cuman beda kalimat yang memasukinya. Oke. Itu teman-teman ya. Jadi kata Muhammad ini misalkan bisa berubah akhirnya disebabkan oleh perbedaan tarkib atau posisinya. Berikutnya adalah ada berapa macam i'rab itu? I'rab itu ada 4 macam. Yang pertama, rofa. Sebenarnya dalam bahasa Arab, rof'un. Gitu ya. Rof'un. Yang kedua, nasab. Nasbun. Rof'un, nasbun, jarrun, jazmun. Coba diulangi. Rof'un, nasbun, jarrun, jazmun. Jarrun. Jazmun aja Jazmun. Ya. Namun nanti dalam praktiknya kalau dalam i'rab berbahasa Arab, kata yang rofa disebut dengan marfu. Apa? Marfu. Kalau nasab mansub. Kalau jar majrur. Kalau jazm majzum. Nah, coba diulangi. Marfu, mansub, majrur, majzum. Silakan. Marfu, mansub, majrur, majzum. Oke. Diambil isim maf'ulnya Ustaz ya. Iya, betul. Diikutkan wazan maf'ulun. Masing-masing dari i'rab tadi mempunyai tanda umum atau tanda asal. Itu di poin keempat. Ciri rofa di dhammah akhirnya. Muhammadun. Berarti Muhammadun itu marfu'un. Tanda rofaknya dhammah. Kalau Muhammadan berarti mansubun. Ditandai fathah. Kalau Muhammadin berarti majrurun. Ditandai dengan
Kasroh. kasroh. Nah, Rasulullah. kalau Muhammad, Majzum. Majzum ya. Muhammad. Gimana itu tadi? nah, Muhammad. Tidak ada majzum. Ya, Tidak ada majzum. itu ayo hanya untuk gimana? fiil. Gimana? Bisa nggak kita katakan kalau Muhammad kita sukun itu jazm? Betul atau Tidak salah? bisa, Ustaz. Nggak bisa. Bisa. Salah. Terus alasannya kenapa disukun? Apa terus? Kalau bukan majzum, Nah, apa itu alasannya? hanya ucapan lafal saja, Ustaz. Tapi di penulisan tidak bisa. Karena kan kalau jazm itu hanya masuk di fiil ya. Betul ya. Jazm itu nggak bisa masuk ke isim. Jadi Muhammad itu tidak majzum. Melainkan apa? Dibaca wakof. Oh, Diwakofkan dibaca namanya. wakaf. Antum Wakaf pernah itu apa, belajar, Ustaz? Wakaf. kenapa? Belum. Wakaf itu apa itu istilahnya? Wakaf. Ya wakof berhenti kan. Maknanya wakof itu. Ya wakof itu loh. Oh, Wakof wal ibtida itu kan ada ilmunya sendiri itu. Berhenti dan saya lanjut. belum ke sana. Tawakuf. Ya Tawakuf kayak misalkan berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi jadi Ar-Rahim. Apakah Ar-Rahim ini kemudian jazm? Enggak. Enggak kan? Tapi Oh, kok disukun? ya. Itu karena wakof. Wakaf. Jadi tetap dikatakan kalau Ar-Rahim ini jer gitu. Tapi tanda jernya Nah, itu kasroh yang dikira-kirakan. Karena terhalang oleh sukun wakof tadi. Seperti itu. nah, Di nah. Nahwu ya ada pembahasannya di ilmu Nahwu. Cuman kalau di jurumnya ya nggak ada. Mutamimah ada. Punya kitab Mutamimah nggak? Mutamimah di bab Punya terakhir Ustaz. ya. Bab terakhir. Punya. Ini saya cari Coba lagi. lihat nanti di bab Saya terakhir itu gitu. Wakaf itu Mutamimah Jurumiyah. Ya. Nah, teman-teman, tadi kan kita bahas perubahan akhir ya. Kata yang bisa berubah akhirnya maka disebut dengan kata yang mu'rob. Kata yang apa? Mu'rab. Mu'rab. Mu'rob. Muhammadun tadi disebut dengan kata yang Mu'rab. mu'rob. Mu'rab. Sebaliknya, kalau tidak bisa berubah, akhirnya seperti huwa, misalkan domir huwa gitu ya, sampai kapanpun kan huwa nggak bisa jadi hui, nggak bisa kan. Maka disebut dengan mabni. Apa? Mabni. 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 Mu'rab mabni. Oke. Oke, sekarang kita kembali ke surat Al-Fatihah. Ke ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kita udah nggak bahas berapa kalimat lagi, terus kalimat isim fi'il atau huruf, tapi ya isim fi'il hurufnya masih lah ya, masih. Kita lebih fokus ke ini, apakah dia bisa berubah akhirnya atau enggak gitu. Mu'rab atau mabni. Nah, yang pertama, antum tentukan dulu kalimahnya apa aja. Kalimat. Hmm. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, Lam. lam. Huruf lam. Ya, huruf lam. Yang ketiga, Allah. Lafzul jalalah. Lafzul lafzul jalalah. jalalah, Allah. Allahi. Yang keempat, Rabbi. Rabbi. Yang kelima, Alamin. Alamin. al-alamin. Oke. Alamin. Alhamdu. Ini mu'rab atau mabni? Sewaktu-waktu bisa berubah nggak? Mu'rab. Mu'rab Gus. Mu'rab. Bisa berubah jadi gimana? Bisa alhamda, alhamdi. Masya Allah. Good. Bisa. Suatu waktu bisa jadi alhamda, bisa jadi alhamdi. Kenapa berubah? Ya, karena posisinya berubah misalkan. Kalau di sini kan Ya. alhamdu. Kenapa dia rofa? Nah, di sini dijelasin ini. Alhamdu mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Karena dia mubtada. Kalau mubtada ya dirofakan gitu. Kayak tadi Muhammadun Rasulullah makanya rofa.
Yang kedua lam, li. 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 Kalimah isim apa fi'il apa huruf? Li, lam, Huruf. 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 Harfun jar. Harfu jar, betul. Mu'rab atau mabni? Harfun jar mabni ala sukun. Alal kasri. Alal kasri. Mabni, Ustaz. Nah, rumusnya gini, semua huruf pasti mabni. Semuanya. Enak kan? Semua huruf pasti mabni. Mabni. Jadi sampai kapanpun lam itu ya li kayak gitu. Loh, kadang-kadang tapi jadi lahu. Bukankah itu menunjukkan kalau dia mu'rab? Iya kan? Lahu itu kan juga huruf jar ya, lamnya. Kenapa jadi lahu? Kenapa nggak lihu? Lahu itu lam ini Ustaz ya. Lahu itu pembentak. Ya huruf jar sama. Lillahi bagi Allah. Lahu bagi dia Allah. Ya Allah. Kalau memang huruf itu mabni tetap ya. Tapi kenapa li jadilah itu pertanyaannya. Disuruh mikir terus ya. Ya inilah kalau sama saya sukanya tebak-tebakan. Mungkin kalian punya jawaban. Kenapa lam huruf jar yang dikatakan huruf semuanya mabni tapi li bisa berubah jadi la gitu. Mudah sekali jawabannya teman-temannya. Karena dari sananya Ustadz sudah selesai ya. Semuanya dijawab kayak gitu ya udah selesai. Lahu laka Kan? lana. Ya lahu lahuma lahum laha lahuma lahunna laka lakuma lakum laki lakuma lakunna li lana ya kan? Kenapa Ustaz itu? Iya Karena kenapa? Saya yang tanya kan. Karena Ini bersambung aja. dengan domir apa namanya? Domir mutasil. Domir mutasil Ustaz ya. Iya. Mutasil. Ya boleh. Gini teman-teman. Antum kalau mengucapkan lihu enak nggak? Kasroh ke domah. Enak Ustaz. Iya, ya itu alasannya. Itu sama kayak karena berarti baru makan. Berarti alasannya karena ini ya, karena lidah orang Arab Ustaz ya. Iya, gini lah. Antum misalkan ya baru apa sih namanya makan yang panas atau baru makan es terus makan yang panas pasti nggak enak kan. Itu kan tuh karena berlawanan gitu loh. Ya sama, kasroh sama domah itu berlawanan. Sama-sama berat gitu maksudnya. Dari kasroh ke domah itu berat. Makanya dirubah ke fathah lahu. Kayak gitu. Ya masalah berat aja, betul sekali. Sakil karena lidah orang Arab nggak bisa ngomong iu. Iya. Bisa ya? Iu, betul. Iu itu susah. Susah. Kalau kita bisa, tapi orang Arab nggak bisa. Sebenarnya mereka bisa, cuman ya itu alasan klasik mereka lah. Ya. Sedikit-sedikit sikol. Sedikit-sedikit sikol. Sedikit-sedikit talur. Berarti itu mabni alal fathi Ustaz nanti kalau di apa? Iya. Kalau di i'rab Ustaz ya? Iya, kalau li itu istilahnya mabniun alal kasri, mabni kasroh, karena di kasroh. Kalau di fathah mabniun alal fathi. Jelas ya? Jelas Ustaz. Berikutnya Allahi. Allahi ini mu'rab atau mabni? Mu'rab. Sewaktu-waktu bisa berubah jadi gimana? Allahu bisa berubah menjadi Allah. Allahu Allah.
La ilaha illallahu. Asyhadu an la ilaha. Ya kan? Fatawakkal 'alallahi. Alhamdulillahi. Rabbi, mu'rab mabni. Rabbi mu'rab Ustaz. Mu'rab. Kadang-kadang bisa rabbu, bisa robba. Alamin, mu'rab atau mabni? Mu'rab aidan. Mu'rab aidan. Emang kadang-kadang berubah jadi gimana? Bisa berubah menjadi alam ala dia itu alamin ini kan ini ya. Dia mansub sama jernya itu dengan ya, berarti dia dengan al-alam al-alam Gimana? Akhi Budi, akan sorry. Al-alamu Ustaz, al-alamu, al-alamun. Iya, al-alamun. Ya, cuma mudzakkar salim itu, teman-teman. Iya, mudzakkar Udah salim. tahu jamak mudzakkar salim kan? Ya kayak muslimun, muslimin itu loh. Muslimun marfu'nya dengan wawu, mansub dan majrurnya dengan ya. Seperti itu. Jelas? Ya, Ustaz. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Udah sampai itu aja. Terakhir kita praktik baca ya satu-satu. Nggak usah dikasih waktu untuk persiapan, langsung aja. Ini apa istilahnya irtijalan, langsung aja spontan. Yang paling atas Pak Taufik, yang tengah Akhi siapa? Ansori, yang paling bawah Akhi Budi. Oke, silakan Pak Taufik, antum yang paling atas. Ini udah ada harokatnya yang awal-awal tapi akhirannya belum. Jangan disukun-sukun ya. Nah, bismillah. Faslun. Fasal. Syurutu sihhatihi. Arba'atun. Asya'un. Arba'atu asya'i. Islamun wa aklun wa naqa'un min nahwi haidin wa ilmin bikunil waqti bikunil waqti qabilan lis-shaumi. Oke, Masya Allah. Hampir betul semua. Irtijalan hampir betul semua. Karena dadakan kan ya, kalau persiapan itu kan mungkin bisa betul semua. Ada yang salah, ada dua ya. Asya sama kun. Nanti baca arba'atu asya'i, yang betul arba'atu asya'un. Asya'a. Ini mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih kan jar ya. Asya ini jar karena jadi mudhaf ilaih. Nah, karena ghairu munsharif, tanda jarnya dengan fathah. Asya itu ghairu munsharif. Iya, mendeteksi ghairu munsharif itu gimana Ustaz ya? Kadang-kadang harus memahami ilat-ilatnya. Harus memahami ilat. Ilat itu apa sih? Penyebabnya. Harus memahami itu. Yang kedua, kun. Yang betul apa? Kaun. Harokat kafnya salah. Yang betul bikaunil waqti. Iya, itu masdarnya kana. Kana yakunu kaunan. Bukan kana yakunu kunan. Iya, Ustaz. Oke. Masdarnya bikaunil waqti. Iya. Itu aja. Oke, berikutnya akan sorry, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu wujubihi khamsatu asya'a islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihhatun wa iqamatun. Yang terakhir apa? Wa iqamatun. Oke, wah betul semua ya. Keren. Alhamdulillah.
Maklum ya, karena udah ada persiapan, sedikit waktu. Dan Alhamdulillah. kalimatnya, ya ini relatif mudah teman-teman ya. Bukan saya berarti mengentengkan Akhi Ansori ya. Saya yakin beliau punya kapabilitas ini kayaknya. Kita kan baru ta'aruf hari ini ya sama Akhi Ansori ya. Kemarin belum muncul beliaunya. Oke, Masya Allah. Betul, Akhi. Semuanya terbaca dengan betul. Menurut saya seperti itu. Setidaknya antum bacanya kayak saya gitu lah. Iya. Oke, nggak usah kita komentari Ini karena udah betul. iya, Kenapa? iya. Nah, karena ini Ustaz, karena Hmm. mungkin ya ini ya kenapa dibaca watakli Islamun wataklifun Hmm. wa itofatun wa sihhatun wa iqamatun. Ya. Banyak atof Kenapa? dan atofnya Kenapa seperti ini. maksudnya? Kenapa dibaca fun itu Oh, tadi? gitu. Fun Ya, itu. ya harusnya Akhi Ansori yang bisa menjelaskan ini. Ini berawal dari kasus Islamun ini. Iya, betul. Karena Islamun ini rofa, ya berikutnya ikutan gitu. Ikut Atof, semua Ustaz. semuanya ikut ke Islamun. Nah pertanyaannya kenapa Islamun, tidak Islaman atau Islamin? Kalau Islaman sih nggak mungkin ya, soalnya harus ada alif imatnya. Alif Itu Iman. Nah, kemungkinannya kalau nggak Islamin ya Islamun. Nah kenapa nggak Islamin? Karena dia menjadi badal dari khom satu. satu. Ciri badal itu Satu adalah nas. merinci angka, merinci hitungan. Itu kan ada Nah, 5 hal, terus dirinci. Islam, taklif, itokoh, sihah, iqomah. 5 kan? Nah, yang pertama itu jadi badal. Islamnya jadi badal, seterusnya itu jadi atof. Atof, 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 Oh, atof. Pan Ustaz, kalau Ya, seandainya jadi bayan, nggak bisa ya Tat ya? kalau bayan itu sesuatu yang atof bayan ya Mas Antum ya. Ya, penjelas itu kan satu asya. Kalau Hmm. bahasa Jawanya kan rupane Islamun, Islam, wataklifun. Hmm. Hmm. Rupanya itu biasanya badal kalau di tradisi pesantren. Oh, Ya, kalau iya. bayan itu bayane gitu, nyatane. Oh, iya, iya, iya. Apa ya? Ini tradisi di pesantren Jawa ya. tapi buat ini buat ya, kalau sharing saya aja. pelajari dari apa ya, dari kitab Al-Mughni itu kan atof Heeh. itu kan atof bayan itu kan sama dengan badal. Kebanyakan ya, Ya, atof bayan. kebanyakan seperti itu. Ada memang ada istilah atau bayan, bisa disamakan dengan badal kul mingkul gitu ya. Kenapa itu tadi Badal tidak kuning. Nah, bayan? Tidak bayan karena itu bukan badal kul mingkul teman-teman. Itu kan ba'at mingkul, ini satu badu dari mingkul 5. ya. Ya, Iya, iya, iya. Kalau atof bayan itu kul minkul ya semuanya. misalkan eh, Ja'a Syekh Taufik. Nah, itu kan Syekh sama Taufik itu ya orangnya bisa saling menggantikan. Iya, iya. Nah, Syekh itu orang yang umurnya lebih dari 40 ya. Karena beliau kan paling sepuh di termasuk antara saya. kita. Umurnya berapa kita, Taufik? Saya ini yang paling sepuh. Nah, Umurnya berapa sekarang? saya Iya. umri Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab ya. Komsu, Kelahiran kemarin 70 ya. la bahasa, la bahasa, salah wa khamsuna, salah wa khamsuna. Nah, la Serasa bahasa. wa Kamsun. Wah, Masya Allah. Iya, Nah, iya, iya. Keren sekali teman-teman. Seharusnya kita malu ya kalau nggak lebih semangat dari Pak Taufik ini. Luar biasa semangatnya. Ya, hari ini kita belajar semangat juga ya. Selain belajar ini tadi. Oke, terakhir Raki Budi, silakan. Saya ada kelas lagi soalnya. Ya, Gus, mohon izin tadi terlambat masuknya, Gus. Nggak apa-apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanuhu salah satu asya'a niyatu lailan fi kulli yaumin fil fardi wa tarku muftiri zakiron mukhtaron ghaira jahilin ma'dzurin wa shaimin. hmm, 3 hal. Pertama niat. Yang kedua tarku. Yang ketiga so'imun. Shaimin. Ya, yang pertama yang salah tadi di niyatu harusnya ditanwin niatun gitu.
Karena ini bukan mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih kan niatu lailin gitu kan. Nah, yang kedua tarku muftirin di tanwin. Kenapa? Karena tidak mudhof ke dakiron. Nggak mungkin mudhof ke dakiron karena dakiron ini nasab. Kalau mudhof kan muftiri dakirin gitu kan. Nah, terus yang terakhir so'imun, ini so'imun dibaca rofa bukan so'imin. Kenapa? Karena diatofkan kepada tarku. Tarku. Jadi rukunnya puasa itu ada 3. Pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang hal-hal yang membuat batal puasa. Yang ketiga orang yang berpuasa itu sendiri gitu. Ya, oke. Sementara itu dulu teman-teman. Iya, Izin Gus. gimana Akhi Budi? Silakan. Yang niyatun lailan. Lailan ini sebagai apa, Gus? Dorof ya. Dorof zaman. Menunjukkan Dzarf keterangan zaman. waktu ya kan. Dorong itu selalu mansub Ustaz ya. Selalu. Kecuali kalau kemasukan huruf jar ya. Nanti jadi jar majrur. Fi lailin gitu misalkan. Oke, sementara gitu dulu. Mohon maaf, afwan jiddan. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Kalau ada pertanyaan bisa disambung di grup atau di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.